Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mabubila dari Prodi TI Teknik Informatika semester 5 tahun 2018. Di sini saya akan menerangkan jaringan komputer, tentang jaringan. Di jaringan ini terdapat kriteria jaringan. Di kriteria jaringan ini ada performa, keamanan, reliability, dan model jaringan, dan ada kategori jaringan, LAN, main WAN internet, dan juga ada tipe koneksi. Tipe koneksi ini ada mempunyai 2 subbab, point to point dan multi point. Di topologi ini terdapat beberapa subbab seperti bus, taring, tree, mesh. Alhamdulillah sahabat, di mana saja berada pada kesempatan ini saya akan membagi update video terbaru dengan judul jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan alat yang memang sangat diperlukan karena beberapa penting dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh dosen. Namun di balik semua keperluan penting dengan komputer, masih banyak pihak yang belum mengetahui tentang perangkat jaringan yang berada di dalam suatu komputer, baik itu mengenai perangkat keras, hardware, komputer, atau mengenai perangkat lunak software komputer. Untuk itu, saat ini saya akan membahas mengenai perangkat jaringan komputer beserta fungsi-fungsinya. Sini terdapat sistem pemrosesan terdistribusi, merupakan sekumpulan peralatan pemrosesan yang saling terhubung melalui jaringan yang mengerjakan tugas-tugas tertentu. Jadi menghubungkan melalui jaringan dan mempunyai tugas-tugas tertentu. Kriteria jaringan komputer. Kriteria jaringan komputer ini, jaringan komputer komponen atau network adalah satu bentuk implementasi dari komunikasi data sebagai prinsip dasar dalam komunikasi data, bahwa data yang dikirim harus diterima oleh komputer yang dituju dalam waktu yang secepat mungkin. Maka jaringan pun memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar prinsip dasar komunikasi data tersebut dapat tercapai. Ya, selanjutnya berikut terdapat sedikitnya 3 kriteria yang paling penting dalam jaringan komputer, yaitu performance, reliability, dan security. Performance, ukuran dari performance bisa bermacam-macam, termasuk di dalamnya adalah waktu translate time, dan waktu response time. Translate time adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan dalam satu device, misal komputer ke komputer yang lain. Sedangkan response time adalah selisih waktu antar pemerintah dengan respon terhadap pemerintahan. Reliability dalam rangka menjamin akurasi pengiriman data ya. Reliabilitas jaringan dapat dilihat melalui seberapa jaringannya kegagalan pengiriman data. Frequency failure, yang jadi waktu yang dibutuhkan untuk proses recover setelah terjadinya kegagalan. Recovery time after a failure, dan antisipasi jaringan terhadap kejadian yang di luar sistem. Catastrophe. Security itu seperti kita mengetahui, security adalah keamanan bagi jaringan atau security network, menjadi hal yang sangat penting dalam jaringan, makalah dihadap pada masalah akses pengguna.
terhadap sumber daya jaringan, unstaged access dan serangan virus. Tipe koneksi fisik. Di sini ada tipe koneksi fisik, sistem operasi jaringan network, adapter drive, protokol jaringan, personal komputer. Tipe personal komputer yang digunakan dalam jaringan akan sangat menentukan unjuk kerja dari jaringan tersebut. Komputer dengan unjuk kerja tinggi akan mampu mengirim dan mengakses data dalam jaringan yang cepat. Jadi kerjanya itu tinggi dalam mengirim dan mengakses data-data dalam jaringan dengan cukup cepat. Macam-macam topologi ya. Melanjut ke topologi ini, topologi bus. Macam-macam topologi bus ini topologi jaringan dengan membentuk kabel. Jadi topologi bus ini membentuk kabel ya. Memanjang dengan kedua ujung ditutup di mana sepanjang kabel terdapat node-node, kemudian perangkat jaring dan komputer-komputer dihubungkan pada kabel tersebut menggunakan konektor. Jadi topologi bus itu menggunakan kabel. Kalau topologi star bintang, jaringan yang menyerupai bentuk bintang dengan node di tengah sebuah alat kontrator hub switch sebagai pusat hubungan ke setiap session komputer. Itu topologi star atau bintang. Topologi ring, cincin, merupakan pemataan jaringan komputer yang berbentuk seperti cincin, yaitu bulatan melingkar berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, di mana berperan dalam menghubungkan semua komputer. Kita melanjut ke topologi extended star. Topologi extended star ini merupakan pemataan dalam menggambarkan jaringan hasil pengembangan lanjut dari topologi star bintang itu. Lanjut kelima, topologi hierarchical tree atau pohon. Topologi hierarchical yang lebih umum dikenal dengan topologi tree atau pohon merupakan pengembangan dari topologi bus dan juga topologi bintang. Jadi kalau kita tahu upgradean dari topologi bus dan topologi bintang, di mana media transmisi satu kabel yang bercabang tetapi loop tidak tertutup. Jadi cuman menggunakan satu kabel, cuman dia mempunyai cabang dalam satu kabel itu. Melanjut ke struktur jaringan. Struktur jaringan ini LAN atau Local Area Network. Local Area Network ini adalah perangkat jaringan komputer yang bersifat internal dan biasanya dimiliki pribadi di dalam sebuah perusahaan kecil atau menengah dan biasanya berukuran sampai beberapa kilometer. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan untuk pemakaian sumber daya bersama serta sarana untuk saling bertukar informasi. Biasanya jaringan LAN juga banyak digunakan di warung internet, warnet yang berfungsi sebagai jaringan untuk menyambungkan semua komputer ke router utama dengan jaringan LAN atau yang lebih sering terdengar sebagai kabel LAN. Maka akses dari satu komputer ke komputer lain menjadi mudah. Jadi LAN ini cuman bersifatnya internal ya. Hanya dalam satu ruangan. Kalau dalam bahasanya cuman punya diri kita sendiri pribadi. Metropolitan Arnold Web atau dalam kurung MAN. MAN adalah sebuah jaringan yang menggunakan teknologi yang sama dengan LAN, hanya saja ukuran yang digunakan biasanya lebih luas dari LAN. Selain itu, MAN
dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau dengan kata lain dapat dimanfaatkan dalam suatu daerah di dalam kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN pun mampu menunjukkan data dan suara, bahkan dapat terhubung dengan jaringan televisi kabel atau kabel TV seperti Telkom, Vision, Indovision, dan lainnya. Jadi untuk MAN sendiri ini lebih luas dari LAN. Kalau LAN kan mencangkup satu ruangan atau satu area. Kalau MAN ini mencangkup suatu kota atau beberapa kantor yang berdekatan. Jadi bukan mencakup suatu tempat aja ya. Bisa beberapa tempat yang berdekatan. Yang melanjut ke WAN. WAN di sini tipe jaringan komputer secara geografis. Yang berikutnya adalah Wide Area WAN. WAN adalah sebuah jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang lebih luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan LAN dan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi pemakaian. Jadi WAN berguna untuk interaksi antara negara dan antara benua. Kalau tadi kita mengetahui LAN itu ya di atas ini kita mengetahui MAN itu kan antar kantor atau kita ketahui hanya beberapa saja, bukan satu tempat. Kalau satu tempat itu LAN ya di atas sendiri ini ya. Nah, LAN kalau satu tempat itu mencakup beberapa tempat, tapi kalau WAN ini mencangkup beberapa benua, lebih luas lagi ya. Lebih luas dari yang di atasnya. Jadi bisa menjangkau beberapa negara, bukan negara lagi tapi benua. Kita kembali ke internet. Melanjut internet ini adalah kumpulan dari beberapa jenis jaringan yang berada seperti LAN, jaringan WAN atau bahkan keduanya sehingga mencakup ke seluruh penjuru dunia yang saling terkoneksi. Internet sangat berguna sebagai akses tercepat dalam pemberitaan informasi dari suatu daerah ke daerah lainnya tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Berikut sedikit penjelasan dari subbab singkat internet. Ya, jadi internet ini mencangkup seluruh dunia ya. Lebih dari yang di atas ini, lebih dari WAN lagi ya, bukan benua lagi, tapi seluruh dunia. Mencangkup seluruh dunia yang ada. Dan kecepatannya sudah tidak diragukan lagi. Dan melanjut ke penjelasan dari subbab singkatan internet. Berikut sedikit penjelasan dari subbab sejarah singkat internet. Internet telah merevolusi banyak aspek kehidupan kita sehari-hari. Ya, memang kita membutuhkan internet ya. Kalau zaman sekarang internet itu sangat meluas dan sangat dibutuhkan. Telah mempengaruhi jalannya kami melakukan bisnis serta cara kami menghabiskan waktu luang. Kami hitung acara Anda menggunakan internet. Baru-baru ini mungkin Anda sudah mengirim surat elektronik, email ke bisnis-bisnis bergaul, membayar tagih listrik, membaca koran dari kota yang jauh atau mencari jadwal film semua dengan menggunakan internet. Ya, kita ketahui memang internet dibutuhkan seluruh manusia ya. Seluruh orang membutuhkan internet. Itu pelajar, bekerja, ataupun itu buat penghiburan. Mungkin Anda meneliti topik medis, memesan referensi hotel, mengobrol dengan sesama trek atau berbelanja perbandingan untuk mobil. Internet adalah sistem komunikasi yang telah membawa banyak informasi. Unjuk jari kita dan
mengaturnya untuk kita gunakan. Internet adalah sistem struktur dan terorganisir. Kita mulai dengan sejarah singkat tentang internet kami, mengikuti dengan deskripsi internet hari ini. Jadi kita secara singkat itu mempunyai melihat sejarah singkat internet ini mengikuti dengan deskripsi internet hari ini. Ya, dari penjelasan di atas mungkin ada yang tidak mengerti atau ada yang ditanyakan, bisa kalian komen di bawah ini. Ya, selamat menyaksikan. Ya, apa ini? Mas Marili, kurang tak kayak aku ini.